Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjabat tabshiru biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di malam Jumat ini, dikarenakan malam Jumat kemarin ada jadwal show di tempat yang lain, maka kita tidak bisa bergabung di sini. Bukan hanya live musik, ada show, kajian juga ada show. Ini nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun di antara anggota kita yang meninggal dunia. Masih diberikan kesehatan, ya kan? Umur panjang. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Semoga nikmat ini bukan hanya terjadi di malam Jumat, di malam-malam yang lain juga seperti ini. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan manusia, dan tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga kalau seandainya kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka kita akan hidup lempang, tenang, dan tentram. Ini merupakan salah satu panduan yang harus kita ikuti agar kesuksesan itu bisa kita raih bersama-sama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan tentang bagaimana salat itu, dan salat itu merupakan salah satu yang memang tidak boleh tidak. Kendati orang dalam berperang, maka mereka harus melakukan salat, dan salatnya tidak boleh sendiri-sendiri, harus berjamaah. Karena kalau udah salat sendiri-sendiri itu harus pakai rok, ya, harus pakai mukena. Kalau salatnya sendiri-sendiri, kalau laki salatnya tetap berjamaah. Seperti kita salat di tempat ini berjamaah agar apa? Agar kita bisa melakukan syiar kepada Allah. Bayangkan saudara-saudara sekian, saudara kita di Palestina itu nggak boleh sembahyang, ya? Mereka tidak bisa salat. Kalau mereka lagi salat diusir. Hari ini ada nggak waktu kita lagi salat diusir? Enggak. Malahan kita harus diusir untuk salat. Ya, untuk salat harus diusir. Kalau saudara-saudara kita di luar negeri, mereka itu begitu salat diusir, tidak boleh salat. Nah, ada hal yang menarik pada saat kita disuruh salat. Jangan sampai kita tidak mau datang ke masjid, nanti kita harus berdiri di depan imam, ya kan? Itu posisi yang paling menyakitkan. Nggak pernah datang sama sekali, tiba-tiba sekali datang posisinya bukan di imam, tapi di depannya. Itu menandakan apa? Sudah mati, sudah meninggal. Dan siapapun dia, maka tidak ada keringanan sedikit pun di dalam hal salat ini. Tidak boleh ada neko-nekonya. Bahkan hal yang menarik pada saat kita bercerita tentang salat itu, tiba-tiba tanpa hujan, tanpa angin, tanpa halangan apapun, Rasul salat itu di jamak. Coba bayangkan, ya. Kenapa? Segitunya Rasul ingin membuat mudah bagi umatnya agar mereka mau salat. Bahkan ada syariat-syariat
yang memang syariat itu tidak dipaksa oleh Rasulullah. Kalau seandainya dipaksa, khawatir Rasul kita tidak akan sanggup melaksanakannya. Apa syariatnya? Sikat gigi. Nah, banyak kan lihat hari ini ada orang ganteng begitu ketawa giginya kuning, ya. Kenapa? Karena malah sikat gigi. Padahal kalau misalnya dia tahu Rasul itu mengatakan apa? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum biswa. Kalau seandainya aku tidak khawatir terhadap umatku, maka akan kuperintahkan bagi mereka untuk bersiwak. Ini salah satu syariat yang tidak mau diberatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi syariat lain yang takut Rasul kita tidak sanggup melaksanakan. Kira-kira syariat apa? Nikah 4? Bukan. Itu tidak dikhawatirkan, ya. Syariat lain yang dikhawatirkan oleh Rasul kalau kita nggak sanggup melakukannya itu adalah sembahyang Isya. Sembahyang Isya kapan? Tengah malam, ya. Syariatnya bagusnya kapan? Tengah malam. Jam berapa? Jam 12 misalnya. Jangan punya pula alasan nanti kenapa nggak sembahyang kayak Rasul. Jangan. Kenapa? Karena itu kalau seandainya tidak takut akan fitnah dan memberatkan umatku. Biasa kalau udah main-main, ya kan, ulur-ulur waktu, akhirnya apa? Lewat. Rencananya mau sembahyang jam 12, akhirnya lewat. Dan mau cari jamaah di mana jam 12? Nggak ada. Nah, nggak ada orang yang buat jamaah salat Isya jam 12. Nah, banyak hal unik dan menarik. Kalau misalnya nanti dibaca dari segi saintis, saya sudah pernah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Pada saat seseorang itu sujud, ya, ada sel-sel saraf otaknya itu tidak teraliri dengan darah, ya. Sehingga apa? Sehingga dia lambat, pikirannya nggak cepat, banyak hal-hal yang tidak bagus. Tapi begitu seseorang itu sujud, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah darah akan mengalir normal ke seluruh otaknya. Bahasa kami kalau main tenis, kami sering bilang seperti ini. Capek kita kasih instruksi untuk main, nggak masuk lagi. Kenapa? Oksigen di otak nggak ada lagi. Jadi sudah kram, otaknya itu sudah kram. Jadi mau dibilang apapun, instruksi apapun tidak akan pernah masuk. Caranya supaya instruksi ini bisa masuk, harus perpanjang sujud, perbanyak sujud. Agar apa? Agar oksigen mengalir secara normal ke otak. Maka tidak salah kalau seandainya kalau kita melihat Al-Quran, salat itu diulang 61 kali. Coba bayangkan, 61 kali loh. Salat itu, kata-kata salat itu diulang 61 kali. Pertemuan awal kita sudah menjelaskan bahwasanya ciri orang yang beriman itu adalah orang yang melakukan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang beriman. Beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Percaya ada Tuhan. Percaya. Bagaimana bukti percaya? Pertama harus salat. Yang kedua apa namanya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada harta dinafkahin. Nah, berapapun harta itu harus dinafkahin, harus dikeluarkan. Ini diantara ciri orang yang beriman. Di ayat ke-43 Allah mengulangi lagi firman-Nya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rafi'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rafi'in, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kenapa diibaratkan dengan dua hal? Di dalam aktivitas salat ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama itu adalah ruku'. Yang kedua, aktivitas yang paling dominan di dalam salat itu adalah sujud. Sehingga apa? Sehingga
Rasul mengatakan bahwasanya dua momen terpenting di dalam salat itu adalah ruku sama sujud. Kenapa? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa ruku sama sujud merupakan dua momen penting? Dikarenakan pada saat seseorang itu melakukan ruku, itu akan stabil semua struktur tulang belakang dia, sehingga sangat kecil kemungkinannya orang yang rukunya lama itu terkena AMV. Tahu AMV? Sakit tulang belakang. Itu paling bahaya. Kalau udah sakit tulang belakang, kasur king coil itu tidak bermanfaat. Ya, harus tidur di atas triplek. Harus tidur di atas triplek, nggak bisa apa-apa. King coil yang puluhan juta itu begitu tidur nggak bisa. Kenapa? Karena memang ini udah sakit tulang belakangnya. Maka disitulah fungsi pas kita ruku itu bisa kita letakkan minuman benda di atas punggung kita sejajar. Maka banyak di antara kita waktu ruku itu salah-salah. Ada yang seperti onta, ada yang ke bawah mau terjun kayak orang berenang gitu kan. Macam cara dan gaya mereka ruku. Ada yang taruh di sini di betis, ya. Bagaimana cara ruku? Cara ruku itu ya harus dipegang di lutut. Sehingga apa? Yang dinamakan dengan tumakninah itu adalah tenang. Kalau kita mempraktekkan ruku yang benar, itu akan terasa semua sendi tulang kita itu akan bunyi. Klotak, ya. Habis itu baru kita bangun. Tapi kalau seandainya salat versi kilat cepat, seperti itu nggak ada tumakninahnya. Jadi dia nggak dapat feel-nya, rasanya tidak pernah ketemu. Salah satu tabi'in yang paling hebat yaitu Awis Qarni. Awis Qarni itu adalah seorang tabi'in yang paling hebat. Dia mempunyai dua ciri amal. Amalnya apa? Sehingga heboh penduduk langit. Orangnya kumuh, bajunya compang-camping, tinggal di gubuk bersama mamanya sama ibunya. Tapi dia itu membuat penduduk langit heboh karena amalnya. Amalnya apa? Dia jaga ibunya, dia pelihara ibunya. Dia tidak mau ketemu sama Rasul. Bayangkan ada Rasul hidup semasa Rasul, dia tidak mau berjumpa dengan Rasul karena tidak ada yang urus ibunya. Pertimbangan itu saja. Kenapa kamu tidak mau ketemu sama Rasulullah? Bukan tidak mau ketemu katanya. Saya tidak berjumpa dengan tidak mengunjungi Rasul karena tidak ada orang yang bisa menjaga ibu saya. Sehingga apa? Suatu hari pada saat si ibu didatangi oleh warga, "Bu, kasihanlah Awis. Masa dia nggak ketemu sama Rasul? Suruhlah dia pergi." Nggak mau Awis. Akhirnya dia dipaksa sama ibunya untuk pergi ketemu sama Rasulullah SAW. Qadarullah. Pada saat Awis berangkat dari Yaman ke Madinah, Rasul sedang keluar kota dan tidak ketemu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Wahai Umar." Bayangkan Umar ya. "Wahai Umar, wahai Ali, kalau engkau ketemu sama Awis Qarni, ya, nanti kamu minta doa sama dia." Coba bayangkan, Umar itu orang dijamin masuk surga. Ya, Ali itu nggak ada celahnya sedikit pun. Kenapa? Mulai dari kecil itu sudah masuk Islam. Anak kecil pertama masuk Islam, yang masuk Islam paling muda itu adalah Ali. Kalau ketemu sama Awis, kamu minta doa sama dia. Itu pesan Rasulullah SAW. Nah, heboh penduduk langit. Kenapa? Karena pada saat Awis salat tahajud malam ini, dia panjangkan sujudnya. Sujud. Kita lama sikit sujud, kita tidur. Panjang sedikit sujud kan? Rakaat berapa tadi ya? Lupa. Kalau dia enggak, Awis itu santai, dipanjangkannya. Kenapa? Karena dia pernah sakit dulu. Ya. Sakit tersebut Allah sembuhkan sakitnya.
sehingga ada satu tanda bekas dari sakitnya itu di bawah ketiaknya. Ya, maka dikatakan oleh Rasul, kalau kau jumpa sama Awis, ya, dia berasal dari kampung ini, nanti dia ada sedikit tanda di badannya, maka pintalah doa kepadanya. Itu dipesan sama Rasulullah SAW. Nah, sehingga malam besok Awis itu adalah rukuknya yang lama. Apa yang dibacakan itu pertanyaannya. Ustaz, emang baca apa kalau bisa lama seperti itu? Kalau tidak bisa hafal bahasa Arab, pakai bahasa ibu kita. Dalam hati, jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal. Ya. Misalnya diucapkan, ya Allah Tuhanku, gimana nih kafi nggak laku-laku, misalnya batal. Tapi kalau dalam hati boleh. Ya Allah, kenapa penjualan kami ini sedikit? Dalam hati ya. Seandainya penjualan kami ini banyak, saya bisa sedekah ya Allah untuk anak yatim. Berikan saya kemampuan untuk mendapatkan rezeki yang lebih agar saya bisa bersedekah. Itu dalam hati. Tapi kalau bisa pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Arab. Nah, itu yang diungkapkan. Ada hal yang memang itu bisa kita ucapkan seperti tasbih, ya. Tasbih yang paling bagus apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini diantara apa yang harus kita bacakan pada saat ruku dan pada saat kita sujud. Ingat baik-baik, ruku lama bisa menghilangkan AMP. Sujud yang lama bisa membuat otak kita tidak kram. Ya, bahaya kalau udah kram otak itu semua yang dibilang nggak masuk. Ya, bawaan emosi aja, muka serius, kayak jeruk perut terus. Ya. Tapi kalau orang udah sering sujud, nampak dia bercahaya, ya kan? Padahal orangnya hitam, misalnya. Tapi enak kita tengoknya, nggak sesak dan menyesalkan ya. Ada orang seperti itu ya, wajahnya putih tapi itu menyesakkan. Ada, kenapa? Karena tidak ada aura tadi. Nah, tanda orang banyak sujud, ya, tanda orang banyak sujud itu bukan ada lambang hitam, bukan. Kalau mau cepat hitam, besok jam 12 sujud di aspal. Insya Allah cepat hitamnya, ya. Jam 12 siang nggak ada hujan, sujud terus di aspal. Itu besok sudah hitam, ya. Kalau itu tanda banyak sujud. Tapi yang dimaksud dengan sujud ini adalah bagaimana aura kita itu akan bangkit. Itulah yang dinamakan dengan bahasa estetika, itu namanya inner beauty, kecantikan dari dalam tubuh umat manusia. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, ya. Mau senyum sehebat apapun dan nampak keringnya, ya. Nampak bahasa Aceh tuh, ya, nggak nampak indahnya. Itu pada saat Allah menjelaskan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raqiin. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 45 ini jauh lebih menarik. Allah memesan kepada kita, berlindunglah, ya, berlindunglah dari kesabaran dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ternyata khusyuk itu bukan di salat aja. Khusyuk itu di sabar. Menandakan apa? Khusyuk itu bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Ada orang bilang kan, apa itu khusyuk? Waktu kita salat kita nggak sadar apa-apa. Itu bukan khusyuk. Ya? Khusyuk bukan kita tidak tahu apa-apa. Khusyuk itu adalah kita menghayati sebenar-benarnya penghayatan. Ini yang dimaksud dengan dan khusyuk. Memaknai. Tadi pagi saya jelaskan di tafsir kan, tafsir surat Al-Fajr. Kalau waktu bangun subuh Kamis ikut kajian di Masjid Al-Fitrah,
setelah kajian kita ngopi, ya, itu apa namanya, sogoknya ya. Cara sogoknya, kalau kalian bangun pagi subuh Kamis ikut pengajian di Masjid Al-Fitrah Korem, setelah itu kita ngopi, sogoknya seperti itu ya. Nah, apa yang saya bilang, khusyuk itu adalah mengetahui apa yang kita baca, menyadari apa yang kita baca. Salah seorang guru saya pada saat beliau membacakan surat Al-Fajr, baru baca wal fajr, langsung menangis. Langsung menangis. Kita kan biasa demi pagi, kok nangis demi pagi, ya, nggak nyambung. Ternyata memang ya orang kita nggak tahu makna pagi itu apa. Saya tanya, kenapa Tuan Guru tadi menangis waktu baca Al-Fajr? Dia bilang, semalam kita semua udah mati, Allah kembalikan ruh kita ke dalam jiwa. Maka pada saat saya membaca surat Al-Fajr, inilah sumpah. Itu kan sumpah, ya? Sumpah Allah. Inilah sumpah yang itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lupa. Dia bilang seperti itu. Maka saya terharu, sangat-sangat terharu. Allah sangat sayang sama saya, dikasih kembali ruh kepada saya, dikasih kesempatan untuk saya bisa jadi imam. Bagaimana saya tidak menangis? Itu namanya khusyuk, ya. Itulah yang dinamakan dengan khusyuk. Nah, Allah menyuruh kita untuk berlindung dengan kesabaran. Ini penting. Berlindunglah engkau dengan kesabaran dan salat. Orang yang tidak sabar itu tidak akan pernah bisa salat, ya. Orang tidak sabar tidak akan pernah bisa salat. Ada orang saking sibuknya dia cari rezeki, ya, dia bilang, bisa enggak kalau salat ini kita persingkat saja. Saking sibuknya. Nah, kan saya dulu waktu semasa NGO itu ada beberapa teman saya dari Harvard Business School, ya. Itu kan sekolah yang paling hebat di atas muka bumi. Siapapun yang lulus dari Harvard Business School itu udah pasti jaminan diterima kerja di seluruh dunia. Ya, nggak mungkin orang bodoh. Ya. Kami buat survei, dihitung-hitung sama dia, Pur, kalau seandainya kita buat survei, kita wawancarai penduduk, satu responden itu menghabiskan waktu setengah jam, maka kita dalam satu hari hanya dapat sekian responden. Apalagi kalian itu ada 2 waktu yang kalian habiskan di salat, ya, salat zuhur sama salat asar. Bisa enggak salatnya digabung aja nanti malam? Dia kan logika berpikir orang tidak mempunyai agama. Saya bilang waktu itu, nggak bisa, Neng, saya bilang gitu ya, nggak bisa Neng. Ya, kenapa? Karena di sini kalau kita turun melakukan survei waktu salat, kita akan digebukin sama orang kampung. Saya bilangnya seperti itu. Nggak boleh. Inilah yang dinamakan dengan kearifan lokal. Nah, baru masuk dia. Tapi kalau kita cerita wa aqimus shalah wa atuz zakah, what's that, katanya kan? Apa itu cerita? Apa cito, katanya kan? Nggak nyambung. Tapi begitu kita ngomong inilah kearifan lokal, kita berdakwah kan sesuai dengan akal orang masing-masing. Dia nggak paham Islam, kita ceritalah tentang apa yang dinamakan dengan kearifan. Begitu saya cerita kearifan lokal, oh nggak masalah, nggak apa-apa, yang penting kita selamat. Dia yang paling takut kan itu, daripada kita buat survei tiba-tiba nanti di kampung dikejar, padahal orang kampung nggak ada yang salah juga. Ya, tapi waktu itu memang harus kita hargai. Itu dia. Nah, menarik sekali pada saat kita disuruh bersabar, disandingkan bersabar itu dengan salat. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batas. Belajarnya mulai dari hidup sampai dengan mati. Dan hadiahnya sabar itu adalah langsung dari Allah. Bukan kipas angin. Hadiah dari kesabaran bukan rice cooker, ya. Bukan. Tapi hadiah sabar itu adalah dari Allah.
Innama yuwaffas sabiruna ajruhum indallah. Sesungguhnya sabar itu akan langsung dibalas oleh Allah. Bagaimana? Saya katakanlah anniversary untuk pernikahan ke-20 tahun. Kira-kira saya akan kasih hadiah apa untuk istri saya? Surprise ya. Surprise itu apa kira-kira hadiahnya? Apakah bakso semalam ya, atau es dawet? Itu surprise? Enggak. Kalau itu bukan sesuatu yang surprise. Kita ingin membuat surprise, seseorang itu tidak akan pernah menyangka ini hadiahnya. Ya. Maka orang yang sabar itu dia tidak akan pernah tahu hadiahnya apa dan tidak pernah dibahas pahalanya apa. Kalau yang lain jelas, ya. Contoh misalnya, barang siapa yang bersedekah 1.000, maka dia akan mendapatkan pahala 700.000. 1.000, ya. Ini jangan termotivasi, sedekahnya cuma 1.000 karena udah dapat kelipatan 700.000, jangan. Ya, begitu lewat kota amal, cari uang 1.000. Teringat Ustaz Damon bilang setara dengan 700.000. Bukan itu maksudnya. Tapi beginilah ingin diberikan motivasi kepada kita. Agar apa? Agar kita mau bersedekah. Dan itu sudah terukur. Ya. 1 kali 700. Itu matematiknya sedekah. Bukan 1 kali 1 sama dengan 2. Tidak. 1 kali 1 sama dengan 700. Itu matematik penduduk langit. Ya. Ada kawan yang memang bandel. Ya, bandel. Dia bilang seperti ini. Aku udah sedekah kemarin 1 juta. Oh, banyak ya? Iya. Kenapa? Karena bulan lalu aku korupsi. Korupsi, berapa korupsi? 100 juta. Jadi setara katanya. Enggak. Korupsi tetap dihitung korupsi, sedekah dari korupsi tidak diterima. Ya. Jangan pernah berasumsi udah sekorupsi 100 juta, sedekah 100.000 hapus semua. Enggak. Ya. Bukan seperti itu. Ini hanya untuk memotivasi kita. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwasanya semua amal itu sudah ada pahalanya. Contoh, siapa yang salat setelah salat subuh tidak beranjak dari tempat masjid, ya, dia berzikir sampai dengan keluar matahari, ya, durasi keluar matahari itu sekitar 10 menit, maka dia akan mendapatkan pahala seperti naik haji. Ya. Pernah di masjid seperti itu? Enggak pernah. Mulai hari ini cita-citakan dalam hidup. Hari apa? Hari Minggu misalnya, ya, hari Ahad. Duduk di masjid, memang hari pertama itu gatal semua, gatal, ya. Karena siklus toksin setannya keluar semua, ya. Duduk, begitu udah syuruk matahari, tunggu 10 menit salat. Pahalanya apa? Seperti orang pergi haji, tammah, sempurna. Ada kan indikator pahala jelas. Kalau salat 2 rakaat seperti ini pahalanya, kalau ini seperti ini pahalanya. Itu udah terukur. Tapi kalau sabar nggak ada. Kenapa? Surprise. Dan nggak mungkin surprise itu es cendol. dapat pahala dari Allah es cendol, nggak mungkin, ya. Ataupun pempek, nggak mungkin, ya. Ataupun bakwan, nggak mungkin. Itu bukan surprise. Yang surprise itu adalah sesuatu yang kita tidak akan pernah memprediksikannya. Maka kita disuruh bersabar. Dan di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang kesabaran itu. Pada saat kita susah sabar, pada saat kita kaya sabar, dan disuruh kencangkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru, bersabarlah kalian. Pada saat apa? Pada saat miskin. Wasabiru. Dan ditambah wa dalam bahasa Arab, setiap kullama zadal mabna zadal makna. Setiap bertambah satu huruf maka bertambah maknanya. Sabar yang kedua apa? Sabar pada saat kita dalam keadaan kaya. Ini yang paling bahaya.
Dulu waktu miskin nggak pernah melakukan kemaksiatan, ya, waktu miskin nggak pernah dugem. Begitu kaya, hilang terus setiap malam. Ini yang paling banyak. Maka kita disuruh bersabar. Warabitu, dan kencangkanlah kesabaran tersebut. Ya, kalau tadi sabar saat miskin, begitu kaya sabar, disuruh kencangkan kesabaran tersebut. Ini yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, disandingkan sabar tersebut dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya itu akan menjadi berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Paling lama sembahyangnya berapa menit? Berapa menit? Dulu kami waktu di Mesir itu pernah sembahyang itu, salat malam itu 1 rakaat 3 juz. 3 juz. Bukan lama, sekali. Lama kali-kali. Di awal-awal waktu kita berdiri itu sebentar-bentar kita goyang-goyang kakinya. Ya. Kenapa? Karena kita berdiri dengan tenaga. Tapi pada saat kita hadirkan keimanan, kecintaan, itu nggak terasa. Nggak percaya? Besok pagi pergi ke simpang Pertamina, masuk ke dalam, ya, di Pondok Bahari itu, lihat orang mancing. Berapa lama dia berdiri? Hah? Cukup lama, 2 jam dia berdiri, sanggup dia. Kok bisa? Dia mancing 2 jam berdiri nggak ada bosannya. Karena itu adalah pekerjaan yang dia cintai. Hari ini kita tidak cinta sama salat yang lama. Begitu salat imamnya lama, jangan ke sana. Mampus kita. Rusak kita katanya. Ya. Nggak bisa nih. Masa 1 rakaat sampai 10 menit. Coba bayangkan kami 1 rakaat itu 1 juz. Ya, 1 juz 1 sekian halaman. Ya. 1 juz setengah lah. 1 rakaat. Rakaat kedua 1 juz setengah. Kalau bukan karena kecintaan, keimanan, sudah selesai. Sebentar-bentar, wah, kayak kuda Daniel ya. Sebentar-bentar kayak kuda Daniel kita, muap terus kan. Itu semua dilakukan kenapa? Karena kita tidak khusyuk. Tapi kalau seandainya kita melakukan itu dengan kekhusyukan, tidak akan pernah menjadi berat. Tidak akan pernah menjadi beban bagi kita. Ada waktu 7 menit lagi, ya. 8 menit lagi, insyaallah kita buka sesi tanya jawab dan kita akan sambung nanti tentang ayat yang ke-1, 2, 3, 4. Ini kita akan bahas tentang salat sampai tuntas salat di dalam Al-Quran, ya. Insyaallah kalau udah tuntas salat. Kenapa ini penting? Saya nggak mau, Dimas tahu, saya punya jadwal, tapi saya membela kemari supaya apa? Supaya ada sebuah kesadaran dalam diri kita, salat itu penting. Dan kita mulai hari ini tidak boleh lagi tidak salat. Inilah yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Ya, Yahudi itu nggak salat dia. Pernah saya ceritakan kan? Saya ketemu, saya melihat langsung mereka setiap salat itu apa? Berdiri di tembok seperti itu, meratapi tembok. Kita enggak. Kita gelar sajadah. Kalau ada sajadah, kalau nggak ada sajadah, boleh di tanah suci, boleh salat. Jangan alasan, aduh nggak ada sajadah, enggak. Nah, maka ini merupakan hal yang paling penting dan harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Kita perlu kepada Allah, kita butuh kepada Allah, dan di dalam salatlah kita melakukan komunikasi itu dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.